ketika mantan menampilkan kebahagiaan di media sosialnya, biasanya yang dia rasakan yang sebaliknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah bahagia bersama orang ketiga. Tanda-tanda dia akan bersimpuh, mencium kakimu untuk minta balik denganmu. Bagaimana kita menyimpulkan jika mantan itu sudah bahagia bersama orang ketiga? Tentu zamannya media sosial, dari apa yang kita lihat di media sosialnya mantan juga di media sosialnya orang ketiga kan. Kalau zaman dulu ya, zaman saya masih muda gitu, masih mahasiswa itu ya, 30 tahun yang lalu, bagaimana orang tahu kalau misal mantannya sudah bahagia dengan orang lain ya? Ya paling dengar-dengar cerita, kabar-kabar burung ya, gosip-gosip dan seterusnya kan. Tapi kalau zaman sekarang, bahkan orang bisa melihat fotonya melalui media sosial. Nah, jadi begini ya, yang pertama, ketika seseorang menggunakan media sosial itu, ya, menampilkan kebahagiaan, biasanya sih, ya, dia justru merasakan realita yang sebaliknya. Contoh nih ya, suami istri ini menggunakan media sosial, bahkan tidak saling berteman, tidak saling memfollow, menggunakan media sosial masing-masing. Tahu-tahu nih, misal si suami mulai tergoda dengan followernya di media sosial yang genit-genit. Apa yang dilakukan oleh istrinya untuk memagari suaminya agar tidak diganggu oleh wanita lain? Mulai itu berteman di media sosial. Istrinya memfollow ya akun media sosial suaminya, ya kemudian men-share, kemudian di-share itu juga atau ditandai ya di media sosial itu agar muncul tuh di beranda media sosial suaminya foto pernikahan mereka, foto mereka sedang piknik, foto mereka sedang jagong manten dan seterusnya. Nah, pokoknya menampilkan bahagia. Apa yang dirasakan oleh istri yang suaminya sedang tergoda oleh teman-teman di media sosialnya tadi? Stres, pusing, tapi dia menampilkan kebahagiaan tadi. Sebaliknya kan yang dia tampilkan. Untuk apa? Untuk memagari suaminya agar jangan diganggu wanita lain. Itu contoh sederhana. Mungkin kita juga punya banyak lah teman-teman yang begitu. Kok sekarang rajin banget nih posting kebersamaan ya dengan pasangannya. Kemarin-kemarin tidak seperti itu. Nah, ternyata pasangannya sedang tergoda dengan kehadiran orang ketiga. Jadi, orang biasanya menggunakan media sosial itu, apa yang ditampilkan dengan apa yang dirasakan itu biasanya berbeda. Ya, karena apa? Karena memang kan media sosial biasanya juga digunakan untuk pencitraan kan. Nah, jadi orang berusaha agar orang lain tahu dia bahagia, padahal realitanya justru yang dia rasakan sebaliknya. Nah, jadi ya, ketika mantan menampilkan kebahagiaan di media sosialnya, biasanya yang dia rasakan yang sebaliknya. Ya, dia stres tuh, orang ketiga misal selingkuhannya banyak, atau orang ketiga itu punya penampilan menarik yang menginginkan banyak, dan seterusnya. Nah, maka
Itulah yang membuat mantan tergerak jungkir balik untuk mencitrakan bahwa sekarang bersama orang ketiga dia bahagia. Padahal bersama orang ketiga dia sangat menderita. Kenapa dia merasa sangat menderita? Karena tadi orang ketiga ternyata hobi selingkuh. Maka dia berusaha menampilkan orang ketiga di media sosialnya terus agar orang ketiga ini tidak direbut dan tidak diganggu oleh orang lain, ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua nih, kenapa ketika mantan terlihat sudah bahagia, dia akan balik kepada kita? Mantan yang terlihat bahagia, dan bahagianya itu berlebihan. Kebahagiaan yang berlebihan itu kan tanda ya bahwa tidak akan lama lagi situasinya akan berbalik. Dari bahagia yang berlebihan jadi benci yang berlebihan. Maka kita diajarkan ahbib habibaka khaunan ma'asa ayakuna bakhidaka yauman ma. Ketika engkau mencintai seseorang, cintailah dengan biasa-biasa saja, dengan sederhana. Karena esok lusa orang yang paling engkau cintai itu akan menjadi orang yang paling engkau benci. Nah, jadi ya, ketika mantan menampilkan kebahagiaan yang berlebihan di media sosial, jelas ya, tadi tanda yang pertama sebenarnya dia menderita, karena nunggu waktu saja tuh, dia akan dikhianati dan akan dicampakkan oleh orang ketiga karena orang ketiga banyak yang menginginkannya. Dan yang kedua, bahwa cinta yang berlebihan itu akan berubah menjadi kebencian yang berlebihan. Nah, maka saat mantan ya dicampakkan oleh orang ketiga, mantan sudah tidak punya apa-apa. Ya. Misal orang ketiga yang pertama tadi kan keren ya. Banyak yang menginginkannya, cakepnya luar biasa. Nah, dia tahu tuh bahwa dia keren ya. Maka mantan berusaha mempertahankan dia dengan duitnya. Apa yang diinginkan orang ketiga, bayari, belikan. Ya, cepat saja tuh duit mantan akan habis. Nah, ketika mantan tidak punya uang, orang ketiga mencampakkan dia. Siapa yang mau nemenin mantan? Apa teman-temannya? Teman-temannya baik ketika ada maunya. Mereka baik ketika mantan sedang banyak duit. Saudara-saudaranya baik ketika mantan banyak duit. Tapi ketika mantan terpuruk, mantan tidak punya apa-apa, siapa yang mau dekat-dekat dengan dia? Cuman kita yang punya pengalaman menemani mantan bersama mantan dalam masa-masa tersulit dalam hidupnya. Orang lain, bahkan saudaranya, ketika melihat mantan ini bakalan jadi beban hidup untuk mereka, menjauh semua. Bahkan mungkin nomor WhatsApp, nomor telepon mantan akan mereka blokir semua tuh. Pusing mereka kalau mantan telepon terus, mau curhat lah, mau pinjam ini, mau pinjam itu, dan seterusnya. Apalagi kepada saudara-saudara. Misal kakak kandungnya atau adik kandungnya sudah berkeluarga juga. Repot kan? Tahu-tahu mantan bilang mau numpang, ya sementara mereka juga rumahnya kecil ya, pendapatannya juga tidak besar, akan ketambahan beban baru. Tidak mau, semuanya akan pergi menjauh. Kepada siapa kemudian mantan akan teringat? Seseorang yang dengan tulus membantu dia saat dia susah. Kan cuman kita. Itu kenapa mantan akan datang bersimpuh ya, memohon untuk bisa kembali bersama kita lagi. Hidup itu seperti roda pedati, kata orang-orang tua kita. Kadang di atas, kadang di bawah. Ketika orang menampilkan kebahagiaan, kesuksesan luar biasa, maka
tanpa dia sadari dia sedang bergerak menunggu waktu, ya, di mana dia akan bangkrut, di mana dia tidak bahagia, di mana dia akan menderita, di mana dia akan dijauhi semua orang. Ketika seseorang sedang berada di puncak, ya, maka semua orang akan mendekat. Tetapi ketika roda tadi berputar ke bawah, semua orang akan menjauh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.